Mulianya orang beriman ya, mulia orang beriman. Orang beriman sangat mulia. Pernah sahabat Nabi duduk di Masjidil Haram, dilihat Ka'bah sambil menatap Ka'bah. Sahabat ini kagum tentang kehebatan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah. Sahabat itu mengatakan, hamba mukmin lebih mulia lagi pada sisi Allah, katanya. Subhanallah. Memang engkau wahai Ka'bah mulia, katanya, tapi hamba mukmin lebih mulia lagi, katanya. Subhanallah. Itulah maka bila ajalnya tiba, datang malaikat mengurus kematiannya dengan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, Anda sudah confirm mendapat jannah. Subhanallah. Subhanallah. Hari ini tajuk kita, tajuk orang yang masa nak meninggal memang datang malaikat, nampak sama dia. Ini cerita si anak nih ya, cerita si anak yang unik. Waktu ayahnya menyuruh dia istirahat, setelah dia balik dari sekolah tengah hari, dia melaksanakan homework, kerja rumah, lalu bapaknya suruh dia istirahat. Inilah kata-katanya, temanku Quran, temanku Allah. Subhanallah. Diambilnya sejadah, dia ada sejadah khas, diambilnya Quran, dia mengaji. Bapak suruh dia rehat, dia mengaji. Kerehatanku, keselesaanku adalah bersama Al-Quran, katanya. Anak dalam 10 tahun umurnya. Dalam cerita ini namanya Yasmin ya, namanya Yasmin. Sadiqi huwa Qur'ani, sadiqi huwa Rabbi wa ni'mas sadiq. Temanku Quran, temanku Allah, inilah sebaik-baik teman. Ternyata anak ini diuji Allah dengan penyakit. Penyakitnya sangat berat, kena kanker. Dokter mengesahkan usianya dalam 6 bulan lagi, dan dia dirawat di USA ini ya. Dia dirawat di USA. Kemudian bila dia tahu dia sudah berada pada tahap keadaan yang sangat kritikal sekali ya, bila sudah dapat dikesan, katanya ibunya pingsan, bapaknya menangis, dan si anak ini sikit pun tidak ada risau. Malah dikatakannya di sini, saya akan meninggal. Apa maksudnya saya akan meninggal, katanya? Kata dokter yang menjelaskan, kamu akan berpulang ke rahmatullah. Meninggal itu kalau dalam bahasa Islamnya berpulang ke rahmatullah, bukan meninggal saja ya. Kalau berpulang ke rahmatullah memang enaklah dicakap. Kita ini ceritanya kita baca ringkas saja ya. Ini sudah beralih ke halaman 2 ini, muka surat 2. Kamu akan berpulang ke rahmatullah. Yasmin meyakinkan, ya memang saya akan pergi ke hadrat Allah. Ini tentu kepergian yang lebih baik. Dia melihat mati itu selesai. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Kemudian cakap lagi di sini, alam tu'allimani ya walidayya bi anna Allah afdal minal walidain wan nas wa kullid dunya wal rahil ila Allah yaj'aluka tabki ya abi wa yaj'al ummi yughma 'alaiha. Ini dia. Selama ini ayah mengajar saya, ibu mengajar saya, Allah itu lebih sayang daripada ayah dan ibu dan semua manusia dan dunia lainnya juga. Allah lebih afdal. Adakah katanya kematianku ini, kematian akan dijangkakan ini menyebabkan bapak menangis, ibu sampai pingsan?
Mendengar kata-kata ini, ayahnya dan ibunya cukup tenang. Kemudian si anak ini menambahkan, saya tidak usah diubat lagi. Jelas saya akan meninggal. Untuk apa lagi diubat, dirawat? Perawatan di sana bukannya sedikit belanjanya ya. Jika saya jelas akan mati, buat apa lagi rawatan? Tak perlu ubat dan belanja yang banyak, dia cakap. Tunggu sajalah. Dokter mengesahkan usianya tinggal 6 bulan, lalu dia meningkatkan ketaatannya. Dia rajin sembahyang, dia rajin baca Quran, malah menghafaz Al-Quran. Digunakannya masanya untuk menghafaz Al-Quran. Ditanya oleh ayah dan ibu, untuk apa lagi kamu menghafaz Quran? Kolom 2, halaman 2 ya. Katanya, saya yakin bahwa Allah mencintai Al-Quran, Allah menyukai orang yang menghafal Al-Quran. Nanti bila saya kembali ke hadirat Allah, tentu adalah yang mau saya bawa, ada prestasi yang saya bawa, bahwa dia sudah menghafal Al-Quran, sudah menciptakan keridhaan Allah. Di samping baca Quran, dia rajin salat, padahal dia sudah uzur secara fizikalnya. Ditanya oleh ayahnya, untuk apa lagi kamu berpenat lelah salat? Katanya, bukankah amalan yang paling disukai baginda adalah salat? Dia tahu hadis-hadis Nabi yang menyanjung tentang salat. Hadisnya, wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah, kata Rasulullah. Lalu hari pun berlalu, bulan pun berjalan, akhirnya saat kematiannya semakin dekat, detik-detik kepergian Yasmin pun telah pun tiba. Wajah Yasmin sangat ceria, bibirnya tersenyum lebar. Yasmin pun membaca surah-surah yang dihafalnya, termasuk surah Yasin. Dia baca Yasin sendiri, bukan orang yang bacakannya Yasin. Dia baca Yasin, baca Al-Fatihah, baca suratul Ikhlas, membaca ayat kursi. Waktu rohnya dicabut, dia membaca ayat kursi. Ingat dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum itu sama dengan la ilaha illallah. Berarti dia mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah. Subhanallah. Lantas sempat dia bercakap, ini macam kata-kata selamat jalan nih. Dia akan berjalan, dia akan beralih ke alam barzah, dia bercakap. Yang dipujinya Allah sebenarnya. Yasmin bertahmid memuji Allah, katanya di sini, segala puji hanya milikmu ya Allah. Dikaulah yang mengajarku Al-Quran, menjadikan diriku mampu menghafaz Al-Quran, dia cakap. Dikau memberiku kekuatan bersalat. Dikaulah penolong diriku. Dia melihat dia mampu berbuat segala-galanya karena ditolong Allah. Allah itu penolong yang menerangi kehidupanku dengan berkat didikan kedua ayah dan ibu mukminah yang sabar. Dipuji ayah dan ibunya juga. Daku memujinya Allah setinggi-tingginya buat selama-lamanya, katanya. Diriku sangat bersyukur dikau tidak menjadikan daku sebagai seorang kafir, bukan pendosa, bukan pula orang yang mengabaikan sholat. Dia memuji Allah. Lantas waktu ruhnya mau dicabut, dia bercakap dengan bapaknya. Ini sangat perlu diperhatikan ya. Waktu ruhnya mau dicabut, dia bercakap dengan ayahnya. Wahai ayah anda, ayah perlu menjauh sedikit. Disuruh ayahnya menjauh dari tempat dia berbaring. Atap kamar ini telah terbuka. Dia nampak atap bangunan yang dia ada macam nampak kelihatan terbuka, tapi bukan terbuka sebenarnya, penglihatannya saja. Dia terlihat rombongan seperti manusia melontarkan senyuman. Dia nampak ramai rombongan yang mau mendatanginya dengan senyuman. Mereka kelihatan berpakaian serba putih. Mereka menuju ke arah diriku, mengajak diriku pergi terbang bersama mereka menuju rahmat Allah. Itulah ayat, itulah cerita yang disebut dalam surah Fussilat,
orang yang akan meninggal dunia akan didatangi oleh rombongan malaikat. Sejenak kemudian Yasmin pun memejamkan kedua matanya sambil tersenyum dan pergi menghadap Allah Rabbul Alamin. Betul apa yang dikatakan surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat datang mengunjunginya. Kalau kita lihat selain surah Fussilat ya, surah Fajar ya, ayat 27, 28, 29, 30 ayat yang selalu kita baca masa di majlis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayatnya ini, tapi tidak ditulis di sini ya. Kalau ditulis nanti tidak muat 2 halaman ya. Boleh kita baca sama-sama? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah tentang ayat ini. Kata sahabat, apa maksud ayat ini? Jelas Rasulullah, ayat ini akan kamu dengar dibacakan waktu ruh mau dicabut. Sama juga dengan surah Fussilat. Surah Fussilat itu cerita orang yang akan meninggal, bahwa malaikat datang, malaikat menghiburnya, malaikat memberinya semangat, malaikat menjanjikan jannah. Ayat surah Fajar ini kata Rasulullah, kamu akan dengar ayat ini dibacakan. Malaikat membacakan ayat ini. Kalau surah Fussilat bukan membacakan ya, menceritakan keadaan yang akan terjadi. Di sini ayat ini akan dibacakan. Ayatnya pun message yang menyampaikan sesuatu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang memiliki jiwa yang tenang dan tenteram, ataupun nafsul mutmainnah. Jadi memang seruan ya, ayatnya ayat seruan. Orang tuh diseru, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tenteram, irji'i ila rabbik. Apa artinya? Silakan berpulang ke rahmat Allah. Irji itu berpulang ya. Halaman 594 ya, dalam Quran 594. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang memiliki jiwa yang tenang dan tenteram, ataupun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah. Itu maka dikatakan berpulang ke rahmatullah. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Dalam pertemuan terdahulu sudah disebut makna Rabb ya. Rabb yang melindungi, yang menjaga, yang mengurus kita ini. Kembalilah kepada Allah, kepada Rabb. Radiyah, tenang, senang dan bahagia. Orang itu senang, happy, tidak takut. Itu maka dikatakan dalam surah Fussilat, la takhafu wa la tahzanu. Mardiyah, senang dan disenangi. Orangnya senang, sahabat, ahli keluarga yang melepasnya pergi senang, karena dia orang yang taat. Tidak risau orang melepasnya pergi. Malaikat yang menyambutnya pun happy. Radiyah, senang, mardiyah dan disenangi. Jadi dari ayat ini ya dapat kita mengesan mati itu tidak susah. Lantas sesudahnya fadkhuli fi ibadi, silakan masuk ke dalam community ruh-ruh hamba Allah yang dipilih Allah. Orang itu akan bergabung dengan ruh-ruh orang yang saleh, dengan aulia Allah, dengan ulama, dengan salihin. Ruhnya akan join dengan kumpulan orang-orang yang saleh. Malah wadkhuli jannati, sila masuk jannah. Kuburnya taman jannah,
kuburnya taman surga. Sama dengan surah Fussilat, wa absyiru bil jannah. Jadi tajuknya tajuk nafsul mutmainnah ya. Maka segini kita cadangkan, kalau kita baca ayat ini kita sambut dengan doa nafsul mutmainnah yang sudah ada dalam nota ya. Kita baca, kita doa seperti kaidah yang disampaikan dalam mengulaskan surah Fussilat. Bila kita baca surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini juga bila kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kita minta kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mengurus nafsu, mengusai nafsu kata orang Brunei, sehingga nafsunya nafsul mutmainnah. Bila bicara tentang nafsul mutmainnah ini ya, ulama mengatakan dalam Quran paling kurang yang selalu disebut ada nafsu al-ammarah bisu, yang disebut dalam surah Yusuf. Sebut dalam surah Yusuf nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang jahat, yang solat tak perlu, ibadat tak perlu, yang perlu keperluan biologi saja ya. Halaman 242 ayat 53 surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu yang menggesap berbuat yang tak baik, yang baik tak mau, yang buat tak baik saja. Itu nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang di bawah sekali. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ada pula nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah juz 9 ya, halaman 577 ayat 2, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah baru yang paling tinggi nafsul mutmainnah. Nafsul lawwamah, nafsu yang kadang-kadang solat tapi balik dari masjid dia masih tengok yang haram, membuat yang haram, campur-campur, campur aduk. Kalau nafsul ammarah dia tidak perlu ke masjid, tidak ke masjid seminggu pun tidak apa, sebulan pun tidak apa sama dia. Tidak merasa kehilangan dia, tidak merasa kekurangan dia kalau dia tidak ke masjid. Padahal Umar bin Khattab berpesan ya, Umar bin Khattab Amirul Mukminin katanya, perhatikanlah sahabatmu waktu sholat dalam shaf, tengoklah kiri kanan, ada tak sahabat. Kalau ternyata ada member yang tak datang, nanti pergilah jenguk ke rumahnya, apa masalahnya. Kalau dia tidak ada masalah tapi dia tak datang, katanya jelalah sikapnya, bimbinglah dia. Itu kata Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin. Nafsul ammarah bisu tidak ada agenda masjid dalam hidupnya. Nafsul lawwamah ke masjid juga, tapi balik rumah lupa masjid, lupa salat, lupa Al-Quran. Nafsul mutmainnah bila balik dari masjid dia follow up, dia baca Quran, dia sholat. Kalau sholat 2 rakaat di rumah ya, balik dari masjid sholat 2 rakaat di rumah sama dengan 50 rakaat sholat di masjid. Nilainya sholat sunat di rumah
nilainya sama dengan sholat fardu berjamaah di masjid, berlipat ganda. Subhanallah. Dan ulama mengatakan nafsul mutmainnah malaikat bersamanya, nafsul ammarah syaitan iblis bersamanya, nafsul lawamah campur-campur sekejap sama malaikat, kemudian dia tendang malaikat, datang syaitan iblis. Begitulah kehidupan manusia. Kehidupan manusia sama ada bersama malaikat. Itu katakan dalam surah Fussilat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami bersama kamu di dunia. Orang yang bersama syaitan ada juga disebut dalam surah Fussilat ya. Dalam surah Fussilat, surah yang sama, ada di sana ditegaskan orang yang kehidupannya akrab dengan musuh. Subhanallah. Tengok sebelah ayat yang kita bicarakan sudah berapa pertemuan. Innalladzina qalu rabbunallah, di sebelahnya itu innalladzina qalu rabbunallah halaman 480. Tengok 479 ayat 25. Perhatikan ya. Surah Fussilat ayat 25, wa qayyadna lahum qurana. Allah peruntukkan untuk orang itu syaitan iblis. Fazayyana lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Syaitan iblis ini kerjanya menipu orang tuh. Menipunya. Yang tak baik dilihatnya baik, yang baik dilihatnya tak baik. Baca Quran tak perlu, belajar tak perlu. Tazyin namanya. Wa qayyadna lahum qurana. Allah peruntukkan untuk orang itu teman-teman akrab dari kalangan syaitan dan iblis. Ini peruntukan, malaikat juga peruntukan, dua-dua peruntukan. Maka dalam khutbah Jumat ya, kalau kita perhatikan khutbah Jumat kemarin, Jumat yang alas ini ada disampaikan ayat dalam surah An-Nur, ya alladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Cantik itu ya. Petikan khutbah Jumat sangat perlu diperhatikan. Surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Tengok halaman 352 ayat 21. Ayat 21 petikan khutbah Jumat yang last ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai mereka yang beriman, janganlah ikutkan jejak langkah syaitan. Syaitan apa kerjanya? Jangan ke masjid katanya. Di bloknya jalan ke masjid. Masjid dekat, azan didengar 5 kali sehari semalam, tapi 5 los. Maka dirintanginya orang dengan media rintangan, yang merintanginya, yang membuat dia sibuk melulu. Kata orang Semenanjung, sibuk sokmo katanya. Sibuk. Tak sempat ke masjid, tak sempat pegang Quran, tak sempat membaca ayat Quran, tak sempat mendalami ayat Al-Quran. Kalau tahajud itu jangan lagi ya. Sembahyang 5 waktu pun kucar-kacir, jangankan tahajud lagi. Kalau orang yang bersama malaikat, tahajud tak tinggal, Quran tak lekang, masjid dekat di hatinya, lekat dan dekat di hatinya. Tengok ayat tentang masjid ya. Tengok ayat tentang masjid. Dulu dah sering disebut. Halaman 189. Surah At-Taubah. Ayat sanjungan Allah kepada orang yang datang ke masjid. Halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah.
Patutnya ayat ni ya, supaya kita lebih mencintai masjid, patutnya ayat ni selalu dibaca, selalu diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sanjungan luar biasa hebat. Allah menyanjung orang ke masjid. Ayatnya bukan menyuruh, menyanjung. Sanjungan lebih dari menyuruh. Sanjungan lebih dari menyuruh. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang rajin mengimarahkan rumah Allah, orang yang rajin datang ke masjid, man amana billah, itulah yang beriman. Itulah ayat ini, itulah dia. Macam yang lain itu tidak masuk, Pak. Itulah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarahkan rumah Allah itulah yang beriman. Billah, beriman kepada Allah. Kalau Allah ada di hatinya, masjid mesti ada di hatinya. Ini rumah Allah. Kenapa beriman kepada Allah? Rumah Allah tidak didatangi. Kenapa beriman kepada Allah? Kitabullah tidak dipegang. Di ujung malam tu ya, Allah membangunkan orang yang tidur sebenarnya. Lewat tengah malam, Allah membangunkan orang yang tidur. Ada macam suara azan, tapi tak didengar oleh telinga, tak didengar oleh telinga kepala, didengar oleh telinga hati, diperhatikan oleh hatinya. Setiap lewat tengah malam, Allah membangunkan orang untuk bertahajud. Setiap malam. Subhanallah. Subhanallah. Di sini innama ya'muru masajidallah, yang rajin mengimarahkan rumah Allah itu man amana billah. Itulah yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Itulah orang yang beriman kepada hari kemudian. Kalau ingat hari kemudian, mesti ke masjid. Wa aqamas salah. Itulah orang yang menegakkan salat. Salat yang cara Rasulullah di masjid. Itu makanya Muhammad lepas main subuh ditanyanya yang tak datang, orang yang tak datang ditanya, yang absen, asyahidul fulan, fulan ada? Asyahidul fulan, fulan ada? Kenapa ditanya? Karena pentingnya ya. Baik. Jadi ayat fajar tadi penting ya. Kalau boleh kita jadikan wirid. Kalau kita jadikan ayat solat lagi bagus. Bila kita solat sunat, solat malam, solat tahajud, baca ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian sapa dengan doa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kita salat baca doa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ini amalan Rasulullah, ini amalan sahabat. Baca Quran, berdoa. Baca Quran, berdoa. Boleh lagi berdoa waktu sujud, juga boleh berdoa. Bila kita sujud, ingat ayat ini baca waktu berdiri tadi, ayat tentang nafsul mutmainnah. Mintalah, ya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ambil satu saja dulu. Bila sudah lancar, baru sambung. Tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ik. Dia ada 4 ya. 4 bahagian, 4 anak ayat. Pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah.
Nafsul mutmainnah ini yang dilagau masuk surga, yang dipelawa masuk surga, yang dipanggil masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang dipersilahkan masuk surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang nafsul amarah tadi, kalau dia mati dalam beriman, dia neraka dulu, singgah ke neraka dulu, ikut kes masing-masing. Kalau ini direct ke jannah. Penting ya, penting ayat ini. Ayo kita baca dan kita berdoa sama-sama ya. Kita baca ayat 27, 28, 29 surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Ambil satu saja dulu. Kalau tak dapat keempat-empatnya, ambil satu saja. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Imam pun patutnya baca doa ini ya. Kalau imam baca Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah, untuk ramai ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, anugerahilah, kurniailah diriku ini nafsu mutmainnah. Bab nafsu ni ya, ini bab nafsu. Kenapa mau ke masjid? Nafsunya nafsul mutmainnah. Kenapa mau pegang Quran? Nafsunya nafsu mutmainnah. Kenapa tak mau masjid, tak mau Quran? Nafsunya nafsu ammarah yang disebut dalam surah Yusuf tadi. Ammarah yang menggesa untuk berbuat yang tak betul saja. Yang kawannya syaitan iblis yang diperingatkan dalam khutbah Jumat, jangan turuti jejak langkah iblis. Ya allazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan turuti jejak langkah iblis. Apa itu jejak langkah iblis apa? Tak perlu masjid, tak perlu dengar azan, tak perlu salat berjamaah, tak perlu sembahyang sunat. Fardu buatlah, tapi tak berjamaah tak usah. Bagi yang sembahyang ya, bagi yang tak sembahyang macam mana? Tutup aurat tidak ambil berat, tutup aurat juga, tapi tertutup masih terbuka, tertutup masih terdedah, tertutup tapi masih nampak auratnya di sebalik pakaiannya. Itu nafsu al-ammarah bisu. Kalau nafsul mutmainnah ditutup dan tidak terlihat, tidak nampak, mastur, tersembunyi ya. Kalau berpakaian dengan cara yang masih terdedah, katanya dalam hadis katanya berpakaian tapi masih hukum orang yang tak berpakaian, khasiatun ariyat. Dia berpakaian tapi masih telanjang katanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, kita baca 3 kali ya. Kita baca 3 kali doa ini. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Kalau untuk ramai ya, kalau untuk sendiri Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik, tu'minu biliqa'ik, tu'minu biliqa'ik, tu'minu biliqa'ik, wa tarda biqada'ik, wa tarda biqada'ik, wa tarda biqada'ik, wa taqna'u bi'ata'ik, wa taqna'u bi'ata'ik, wa taqna'u bi'ata'ik. Jadi tajuknya nafsu, kemudian iman, mengimani hari pertemuan dengan Allah, kemudian redha terhadap ketentuan Allah, dan qanaah. Qanaah itu puas hati dengan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Rezeki manusia tak sama ya.
rezeki manusia katalah macam kayu di hutan, ada yang rendah, ada yang tinggi besar, ada yang batangnya besar. Begitulah ada rezeki manusia di segi keuangan. Jadi bila rezekinya sederhana, dia tetap qanaah, senang hati menerima pemberian Allah. Di samping ada lagi doa-doa yang diajar baginda tentang nafsu juga. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Ayat surah An-Nur tadi yang dibacakan dalam khutbah Jumat itu patutnya bila kita baca ayat itu kita sapa dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maula. Tentang nafsu juga baginda Rasulullah SAW membaca doa ini semasa membaca ayat surah Asy-Syams. Di sana ada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sana ada ayat tentang nafsu. Ayat-ayat tentang nafsu perlu disingkap maknanya ya. Termasuk tadi surah surah An-Nur dan surah Al-Fajr, demikian juga surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini sesudah surah Al-Fajr tadi. Sesudah Fajar suratul Balad, sesudah Balad surah Asy-Syams. Di sana ayat tentang nafsu, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini perlu pada sorotan tersendiri ya. Mungkin kalau sempat minggu depan nanti kita sorot tentang nafsu. Baginda Rasulullah SAW bila baca ayat tentang nafsu surah Asy-Syams, baginda spontan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Selalu sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Yang jelasnya kita perlu kepada Allah untuk mengurus nafsu. Kita perlu kepada Allah untuk mengurus hati. Karena dalam surah An-Nur tadi disebut kalau bukan karena limpah kurnia Allah tidak selamat kita ini katanya. Tapi dengan pertolongan Allah, dengan limpah kurnia Allah kita boleh selamat insyaallah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya rahman. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ika ya rahim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Yahya qayyum bi rahmatika nastaghis. Yahya qayyum bi rahmatika nastaghis. Yahya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahfazna wahfaz jami'al muslimin muslimat. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimin wal muta'allimin wan nas ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.